Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingin membalas cintanya Allah, karena ingin mengucapkan dan menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas segala nikmat Allah, adalah mereka-mereka yang tak pernah menganggap ada nikmat Allah yang kecil dan tak pernah menganggap ada ibadahnya yang cukup untuk membalas nikmat Allah. Karena bagi orang-orang seperti ini, tak ada nikmat Allah yang bisa dikatakan kecil, dan tak ada ibadah yang dia lakukan sebanyak apapun yang bisa mengimbangi atau membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara Rasulullah menutupi aib salah satu sahabat. Suatu hari, ketika para sahabat sedang menikmati sajian daging unta di masjid bersama Rasulullah, salah seorang dari mereka ada yang kentut. Bau tak sedap pun menyebar kemana-mana. Baunya sangat kuat hingga seorang sahabat berkata, siapapun yang merasa telah kentut, hendaknya berdiri. Namun, tak seorang pun dari mereka bangkit dan berdiri. Saat itu, Rasulullah hanya diam, menandakan bahwa beliau tidak mendukung upaya pengusutan tersebut. Kemudian sahabat lainnya mengatakan, orang yang kentut pasti akan berwudu setelah ini, dan orang itulah yang kentut. Mendengar hal itu, Rasulullah mengajak para sahabat untuk berwudu, meskipun mereka semua belum batal wudunya, dan mereka pun bergegas mengambil air wudu, sehingga tak diketahui siapa yang sebenarnya telah kentut. Begitulah cara Rasulullah menutupi aib seorang sahabat. Ada salah satu doa yang sangat indah, sampai dikagumi oleh Rasulullah SAW ketika mendengar seorang sahabat sebelum salam membaca doa tersebut. Sampai kata Rasulullah SAW, qad ghufiralah, qad ghufiralah, qad ghufiralah, sudah diampuni Allah, sudah diampuni Allah, sudah diampuni Allah, sampai 3 kali dibaca doa tersebut. Ini diriwayatkan Imam Abi Daud. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu dibacakan sebelum salam, habis tahiyat sebelum salam. Kata Rasulullah, diampuni Allah, diampuni Allah, diampuni Allah, sampai 3 kali. Hadis itu berapa Pak Ustadz? Hadis itu 3. Yang pertama sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hadis sahih dengan hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah menerima hadis ini. Yang ada perbedaan itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan kalau masalah akidah, masalah dasar halal haram. Hadis dhaif tak bisa diamalkan. Tapi kalau hanya sekedar zikir, doa, fadail amal, boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Allahumma barik lana itu hadis dhaif. Terus yang sahih doa makan, bismillah. Makanya kalau ada orang yang begitu datang makanan langsung makan, itu 2 kemungkinan. Pertama, dia tidak mau mengamalkan hadis dhaif. Yang kedua, dia lapar betul. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir dan besar di kota Mekah. Sejak kecil, dia gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Rasulullah pernah mendoakan agar tembakan panahnya selalu tepat sasaran. Sa'ad dikenal sebagai pemanah terbaik dalam sejarah Islam. Dialah orang pertama yang menembakkan anak panah di jalan Allah. Saat perang Uhud, beliau berdiri kokoh bersama Rasulullah ketika memimpin umat. Dikisahkan pada perang Uhud, Sa'ad menembakkan 1000 anak panah. Dalam pertempuran, Sa'ad dikenal sebagai pemanah yang tak pernah meleset. Setiap panah yang dilepaskannya selalu mengenai sasaran. Ketepatannya dalam memanah menjadi salah satu faktor kunci kemenangan kaum muslimin dalam berbagai pertempuran. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya, seorang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah, kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian bersanad sampai kita, atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin,
Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik tuh kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ke Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kita sekarang itu. Mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak serak, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan. Berarti kiai oleh sugih, mun pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupati, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baroba. Kakak saya wakil bupati dulu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam siapa? Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadisun sahihun rawahu Ibnu Majah.